Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika belum ada tanda-tanda mereda. Perang justru memanas setelah Amerika dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas militer Iran. Iran pun membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah target. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang ini bisa berlangsung lebih dari 4 pekan. Dunia ketar-ketir, apalagi setelah jalur ekonomi dunia di Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Ancaman krisis energi menghantui dunia tak terkecuali Indonesia. Beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. Ribuan warga memadati kota Yasuj, Iran pada Selasa 3 Maret malam. Mereka memprotes serangan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Warga Iran menyerukan siap bertempur. Duta Besar Iran untuk Indonesia pun menegaskan kesiapan perang kali ini lebih siap dari perang 12 hari antara Israel dan Iran yang pernah terjadi pada Juni 2025. اخطار کردیم و گفتیم ما مایل به جنگ نیستیم، جنگ چیز خوبی نیست، ما جنگ رو دوست نداریم، ما نمیخوایم منطقه. Ketegangan ini berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada 28 Februari lalu sebagai aksi balasan Iran terhadap serangan militer gabungan Amerika Serikat Israel. Selat Hormuz merupakan jalur vital transit minyak global. Bahkan Iran mengancam akan menembak semua kapal yang nekat melewatinya. اینا روزانه 20 میلیون بشکه نفت از این منطقه غارت میکردن و میبردن. حالا یه مقدارش فروش میرفت، مبالغ جزئی به این کشورها برمیگشت. تنگه بسته شده، هر کس بخواد عبور بکنه، قهرمانان فداکار ما در نیروی دریایی سپاه و ارتش اون کشتی‌ها رو با آتش خواهند کشید. Dan ancaman dari Iran ternyata bukan gertakan semata. Inilah detik-detik serangan kepada sebuah kapal tanker yang nekat melintasi di Selat Hormuz. Dikutip dari Al Jazeera, saudara, sebuah kapal tanker minyak berbendera Palau terbakar setelah melanggar perintah tak melintasi Selat Hormuz. Setidaknya 3 kapal telah terkena serangan di area itu dan lebih dari 150 kapal lain telah menurunkan jangkar untuk menghindari memasuki Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran global. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Selat Hormuz menjadi jalur vital karena sekitar 20% pengiriman minyak dunia melintasi perairan ini. Jika konflik terus berlanjut, suplai global akan terganggu dan harga minyak melonjak. Memanasnya konflik di Timur Tengah membuat pemimpin dunia mengambil sikap. Salah satunya Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron mengirimkan kapal induk andalannya ke Mediterania. Ia menarik kapal induk Charles de Gaulle di Atlantik Utara menuju ke Mediterania Timur. Macron menyebut pengiriman kapal ini untuk mengamankan wilayah Timur Tengah dengan meluasnya konflik Iran dan Israel Amerika Serikat. Di tengah ketegangan perang, Amerika mengklaim telah melumpuhkan armada laut Iran. Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan 11 kapal Iran di Teluk Oman pada Senin waktu setempat. Amerika Serikat menuduh Iran telah mengganggu dan menyerang pelayaran internasional di Teluk Oman selama beberapa dekade terakhir. Trump juga mengklaim sebagian markas besar Angkatan Laut Iran telah dihancurkan.
Iran menegaskan kendali penuh atas Selat Hormuz dan melarang kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan militer Amerika Serikat akan siap mengawal kapal-kapal tanker melewati Selat Hormuz. Trump menyebut telah memerintahkan International Development Finance Corporation untuk menyediakan asuransi dan jaminan risiko politik bagi perdagangan maritim, terutama energi yang melewati Selat Hormuz. Namun saudara, hingga kini wilayah Selat Hormuz masih jadi wilayah rawan. Di tengah penutupan Selat Hormuz, 2 kapal Pertamina Indonesia terjebak di Selat Hormuz. Pertamina memastikan kondisi ABK dan aset kapal dalam keadaan aman dan masih berkoordinasi untuk memastikan kedua kapal bisa segera keluar dari Selat Hormuz. Kapal Pertamina yang masih berada di sana. Saat ini kami terus memantau dan memastikan yang pertama adalah keselamatan dari para awak kapal, kemudian juga terkait dengan aset kapal yang berada di sana. Sampai dengan saat ini kondisi masih aman. Selat Hormuz ditutup, pasokan minyak global terganggu. Indonesia salah satu negara yang terdampak penutupan Selat Hormuz, di mana Indonesia ini masih mengimpor minyak dari Timur Tengah. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut cadangan bahan bakar nasional saat ini masih cukup untuk 20 hari. Keterbatasan bukan karena ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan pasokan, melainkan karena kapasitas tangki penyimpanan yang belum mencukupi untuk menampung cadangan yang lebih besar. Dahulu sudah sejak lama bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai dengan 25 hari. Itu kemampuan kita. Jadi standar nasionalnya minimal 20 sampai 21 hari, standar minimal. Maksimalnya di angka 25 hari. Meski ada gejolak harga minyak global akibat perang Amerika Israel dengan Iran, Menteri SDM menjamin harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan setidaknya hingga Lebaran. Sementara harga BBM non-subsidi sesuai ketentuan akan mengikuti mekanisme pasar. Untuk BBM, untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan hari raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran. Ya. Konflik yang memanas di Timur Tengah telah mengguncang ekonomi global. Ditambah penutupan Selat Hormuz yang berdampak pada jalur perdagangan energi vital yang dikhawatirkan berdampak pada krisis energi dan fiskal global. Meski Indonesia secara geografis jauh dari wilayah konflik, namun dampak ekonomi sudah mulai terasa. Masyarakat berharap konflik Israel, Amerika, dan Iran ini tidak berlanjut agar stabilitas global terjaga dan warga dapat merayakan Lebaran dengan sukacita dan penuh kedamaian. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi jelang Lebaran, 6.000 rekening nasabah sebuah bank daerah global, maksud kami bank daerah, dibobol. Para nasabah panik karena uang di rekeningnya menguap 17 hingga 24 juta rupiah.